Oke, sebentar saya screenshot membuat bukti ya perkuliahan. Ya, ini modulnya ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar membuat tabel, konsep tabel ya. Hari ini kita akan fokus membuat form input ya. Jadi form input ini juga termasuk komponen yang akan sering dipakai kalau Anda bikin web ya. Contoh form yang paling sederhana atau baru saja Anda pakai itu form untuk presensi itu ya. Nah, ini ya, ini juga termasuk form ya. Kan ada email, nama, link, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh. Tentu kalau Anda mau mengakses web itu sering ada form seperti itu ya. Entah form untuk submit email, untuk pendaftaran gitu ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas elemen-elemen yang sering digunakan dalam HTML. Ya, ini materinya sebetulnya nggak banyak ini kalau saya lihat. Ini nanti langsung ada latihannya di bawah. Nah, di sini dijelaskan ya, form adalah elemen HTML yang dapat digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna web. Ya, sebetulnya form ini nanti ketika bekerja di dalam browser gitu ya, dia akan melibatkan database gitu ya. Nah, cuma karena ini praktikumnya di PPW ya, pengenalan perancangan web, jadi kita nanti nggak sampai ke database-nya gitu ya. Kita hanya fokus membuat tampilannya gitu ya, tampilan formnya. Nanti untuk akses ke database gitu ya, nanti Anda akan pelajari itu di PWL ya, pengenalan perancangan web. Karena form ini nanti erat kaitannya dengan pemrograman di sisi servernya gitu ya. Jadi kan kalau ada orang atau kita ya, kita input sesuatu gitu ke suatu form, nah datanya itu harus disimpan ke database itu ya. Yang bisa melakukan aksi untuk menyimpan database itu adalah PHP-nya gitu ya. Kalau database-nya ya diibaratkan sebagai wadahnya gitu ya, untuk menampung data-data tersebut. Oke, ini penulisan sintaksnya adalah seperti ini ya. Selalu diawali dengan tag form ya. Ini saya buat contohnya dulu. Saya simpan dengan form.html ya. Ini di dalamnya ada tag head dan body ya. Ini saya beri judul misalnya contoh membuat tabel ya. Membuat form ya, form HTML ya. HTML5. Oke, di dalam body kita tulis dulu tag formnya ya. Nah, jadi selalu diawali ya dan ditutup dengan tag formnya. Ini untuk menandakan bahwa elemen-elemen yang ada di dalam form ini adalah elemen untuk membuat form ya. Nah, kemudian di sini kalau dilihat itu ada atribut yang wajib ada. Itu ada action dan metode ya.
apa itu action, apa itu method. Nah, itu di modul itu ada penjelasannya ya, atributnya. Jadi kalau metode itu adalah metode pengiriman data ke tujuan. Nanti isinya itu hanya ada dua opsi ya, bisa get, bisa post ya. Kalau diisi get, itu berarti nanti mengirimkan data ke server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir URL. Tapi kalau post ini mengirimkan datanya secara terpisah. Ya, nanti saya coba kasih contohnya ya. Kemudian kalau action ini menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari formnya. Ya, jadi yang namanya form biasanya di bawahnya itu ada tombol atau button ya. Entah itu submit, entah itu OK gitu ya. Nah ini misalnya actionnya nanti ke script, ini harus script PHP biasanya ya. Misalnya proses.php, kemudian metodenya saya isi dengan get gitu ya. Nah, ini tentu nanti harus ada isinya dulu. Saya lanjutkan dulu ya ke bawah. Nah, jenis-jenis input dalam form. Jadi kalau Anda lihat tadi misalnya form untuk presensi ya. Nah, ini kan ada yang modelnya seperti ini ya. Ini input teks namanya ya. Ini namanya input teks. Nanti ada jenis input yang namanya radio ya. Radio itu biasanya nanti ada beberapa pilihan. Mungkin lebih jelasnya saya ini ya kasih contohnya di sini ya. Nah, ini cara penulisannya seperti ini nanti ya. Misal ya saya coba bikin ini ya, sama ya, email, nama, dan NIM. Email, nama, kemudian NIM. Input type-nya misalnya saya isi dengan teks ya. Selain ada type, biasanya perlu ada namanya name. Name ini untuk memberi nama ya. Ini bebas. Input nama misalnya saya samakan aja biar mudah, email gitu ya. Ini saya kasih PR dulu. Dan name-nya ini saya ubah nama gitu ya. Ini name. Sekarang dapat saya buka di browser ya. Nah, tampilannya seperti ini meskipun belum rapi ya. Nah, bagaimana agar tampilannya ini bisa rapi? Nah, kita bisa memanfaatkan tabel ya. Jadi kalau nanti Anda lihat di latihan itu, nah dia di dalam form itu ada tabel gitu ya. Itu fungsinya untuk merapikan ya. Nah, ini misalnya saya beri tabel juga ya. Ini ya nanti kalau dilihat kan di sini ya ini kurang rapi ya, titik duanya, kemudian ini input text-nya ini ada yang menjorok, ada yang menjorok, terlalu menjorok ke kiri, ini disesuaikan dengan ininya ya. Tapi kalau kita bikin tabel gitu ya, ini nanti ada kolomnya gitu ya.
itu akan jadi rapi. Ini kasih TR ya. Ini buat seperti ini dulu, berarti ini ada 2 kolom dan 3 baris. Ini 3 baris, kemudian untuk baris yang pertama itu isinya berarti ini ya, emailnya gitu ya. Email titik 2, nama ditaruh di baris yang kedua, kemudian linknya ditaruh di baris yang 3. Nah, ini juga sama untuk inputnya disesuaikan. Ini input untuk baris 1, ini input untuk nama ya. Ini input untuk name. Sekarang coba kita lihat di sini. Oh, ini ada yang salah, ini harusnya TD ya, bukan TR. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini hasilnya jadi lebih rapi ya, lebih nyaman dilihat. Karena kalau tadi input formnya itu saling seperti saling berhimpitan ya, kalau ini kan ada space-nya gitu ya. Ya karena kita menggunakan tabel ya. Nah, di sini ada beberapa jenis input ya, ada radio, checkbox, list, button, submit, preset, image, text area, file, password gitu ya. Nah, kalau di sini nggak dijelaskan satu persatu ya. Tapi nanti Anda bisa lihat di Witry Schools, itu contoh tampilannya ya. Masuk yang HTML, kemudian buka yang HTML form ya. Nah, ini dia dibahas dalam satu section tersendiri ya. Ini ada HTML forms, dia ada atribut, elements ya, types-nya, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan di sini satu persatu ya, jenis-jenis input elemennya ya, ada teks, radio, checkbox. Nah, ini tadi kalau yang input bisa berupa teks, radio, button ya. Kalau ini yang biasa ya tadi ya, input biasa, kemudian ada radio button. Radio button itu yang bentuknya seperti ini ya. Kalau Anda buka form itu ya, kadang ada yang bentuknya seperti ini. Kita bisa buat, ini namanya radio ya. Tapi saya perlu satu baris lagi. Misalnya yang biasanya sering pakai jenis ini itu jenis kelamin ya. Cara penulisannya seperti ini ya. Input type radio. Nah,
input, kemudian type. Kalau yang atas tadi teks ya, ini radio. Kemudian ini dikasih nama, kemudian dikasih value ya. Hanya biar mudah ini kelamin gini aja ya. Value-nya yang misalnya yang satu pria, yang satu wanita. Oke, jadi coba saya buka dulu di sini tampilan di browsernya. Nah, ini hanya ada satu titik ya seperti ini ya. Kita perlu tambahkan teksnya. Yang satu wanita ya. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Jenis kelamin, nah kita bisa pilih salah satu. Nah, seperti ini. Nah, kalau di contoh di sini di Waitress School ya ini menggunakan label ya, label ya. Nah, cuma kalau di script saya ini saya nggak perlu. Jadi ini ada elemen namanya label. Ini biasanya untuk mendefinisikan label ya. Ini ya. Defines a label for many from elements ya. Jadi boleh juga ini dikasih seperti itu ya. Nah, cuma nanti tampilannya biasanya nggak ada bedanya ya. Jadi karena dia hanya tag alat bantu aja ya. Nanti sebetulnya yang dikirim ke server itu adalah value-nya ya. Jadi ini meskipun namanya sama, tapi nanti yang dikirim ke server itu sebetulnya value ini ya. Jadi untuk ini name ini seperti variabel ya. Nanti dikirim ke PHP-nya gitu. Nanti Anda belajar ini di PWL ya. Nah, jadi apakah pria, apakah wanita berdasarkan ini, berdasarkan mana yang dipilih oleh user gitu ya. Kalau dia klik yang ini, maka yang satunya ini ya nggak akan dipilih ya. Nah, tapi nanti ada form jenis input lain ya dalam form itu yang kita bisa memilih atau multiple choice ya, lebih dari satu pilihan. Kalau radio ini hanya satu pilihan. Kalau banyak pilihannya, kita bisa menggunakan yang namanya ini ya, checkbox ya, checkbox. Jadi caranya sama ya. Misalnya di sini saya bikin hobi gitu ya. Hobi ini tipenya saya ganti menjadi checkbox. Kalau hobi ini kan satu orang bisa punya beberapa hobi misalnya. Hobi gitu ya. Misalnya hobi yang pertama menggambar. Ini saya ubah menjadi menggambar. Yang kedua menyanyi. Penyanyi ya. Misal saya tambah lagi, nggak hanya dua ya pilihannya, tapi saya tambah jadi, ini biar tidak bingung, titiknya saya turunkan. Nah, seperti ini ya.
biar kelihatan rapi nanti gripnya. Menggambar, menyanyi, menulis ya. Satu lagi misalnya olahraga. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di browser. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita bisa cek seperti ini ya. Lebih dari satu pilihan. Nah, jadi itu bedanya dengan yang radio button ya. Ya, kalau ini tampilannya dia horizontal ya, memanjang ke kanan ya. Kita juga bisa bikin ini misalnya jadi ganti baris. Kalau ganti baris kan kita tinggal tambahkan ini aja ya, PR-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini yang jenis kelamin juga bisa ditambahin ya. Nah, seperti ini ya. Oke, itu contoh input untuk yang checkbox ya. Kemudian ini contoh yang lain itu ada ya ini ya, sama ya hasilnya, I have a bike, a car, a boat ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya submit button ya. Submit button itu fungsinya untuk menampilkan tombol submit ya. Ya, ini bisa copy paste dari sini aja ya. Ini bisa diletakkan di sini ya. Saya buat satu lagi TR, garis lagi. Submitnya ini bisa diletakkan di kolom yang kedua ya. Seperti ini, ya, kolom yang satu ini dikosongin gitu ya. Kalau dibuka nanti hasilnya seperti ini. Ya, tombol submitnya di sini. Kalau mau dipindah ke kolom yang satunya juga bisa ini ya. Tinggal dipindah aja. Ya, cek-cek. Mohon maaf, baterainya habis ya tiba-tiba. Ini saya lanjutkan. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini tadi sampai yang submit ini ya. Jangan lupa di save dulu, kemudian ini di
Ya, ini bisa berpindah ke kolom yang satunya gitu ya. Untuk kalau mau digabung gitu ya, biar ini nanti di tengah-tengah gitu juga bisa ya, kan tinggal pakai row span ya, call span ya, karena menggabungkan dua kolom. Tapi itu contoh-contohnya ya, yang belum dibahas lagi. Apa ya tadi, radio button sudah, checkbox. Ini ada list, ada button ya. Nah, ini kalau button ini sebetulnya mirip dengan submit ya. Halaman yang mendefinisikan tombol untuk melakukan proses pada halaman HTML. Nah, ini tapi bedanya dengan submit, kalau button ini bisa dipakai nggak harus di dalam form ya. Dia kadang bisa dipakai di luar form ya. Kemudian ini ada reset untuk mengembalikan ke kondisi awal. Image ini juga bisa sebagai pengganti button. Kemudian ada text area. Oh ya, ini text area yang belum ya. Kalau tadi tipenya itu adalah teks ya. Ada satu lagi yang mirip dengan teks, yaitu text area ya. Ini saya buat lagi di sini misalnya diletakkan sebelum tombol submit ya. Misalnya ini saya buat field namanya keterangan ya. Text area. Bedanya apa dengan teks biasa? Kalau teks area itu dia jumlah baris inputnya itu bisa kita atur ya. Oke, kita lihat dulu di sini hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau defaultnya dia memang hanya satu baris ya. Sebentar saya lihat dulu contohnya di sini. Teks area itu di modul ada nggak? Saya lihat dulu teks area. Oh, harus seperti ini ya. Dia jadi teks sendiri ya. Jadi nggak ditulis sebagai input, tapi dia langsung ya. Nah, seperti ini ya. Dia harus ditutup dengan teks area juga ya. Nah, seperti ini. Kemudian, ya ini bisa kita tentukan nanti jumlah barisnya. Nah, ini ya, dia lebih lebar ya. Ini kalau di HTML5 itu bisa kita atur ya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini kursornya bisa kita perbesar itu ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini biasanya untuk menuliskan satu kalimat atau lebih gitu ya, yang agak panjang. Karena kalau pakai jenis input yang biasa seperti ini ya, ini kan biasanya terbatas itu ya. Misalnya Anda diminta untuk menuliskan profil gitu ya, atau biodata gitu ya. Atau seringkali ini dipakai juga sebagai text editor ya. Kalau menulis artikel di blog ya, itu kan di dashboard adminnya itu biasanya ada text editornya ya. Nah, kita menulis di situ gitu ya. Bisa menulis di situ. Nah, nanti artikelnya mau sepanjang apapun dia akan mengikuti gitu ya. Itu fungsi text area. Nah, misalnya ini kalau di form seperti ini ya kadang digunakan untuk menulis keterangan itu ya. Yang isinya bisa satu paragraf atau lebih itu ya.
ada list ya. Kalau list ini memang jarang dipakai ya, tapi bisa kita lihat di sini. Di sini ada nggak list? Oh, ini nggak ada contohnya ya di sini. Nah, ini ada ya, text area. Ini bisa kita tentukan juga row dan kolomnya ya. Row itu jumlah barisnya, columns-nya itu lebarnya. Jadi bisa ditambahkan di sini di text area ya. Calls misalnya saya isi 100 gitu ya. Rows-nya misalnya saya isi sama dengan 5 gitu ya. Oke, nah berarti lebarnya kira-kira segini ya. Kalau calls-nya saya ubah menjadi 50 gitu ya. Rows-nya saya ganti jadi 10 gitu ya. Nah, dia kan segini kira kurang lebih ya lebarnya ya. Untuk atribut yang lain ada name ini sama ya, untuk memberi atau mendefinisikan nama objek teks areanya ya. Kalau di input tadi untuk mendefinisikan nama inputan gitu ya. Nah, kemudian selain teks area ini ada satu lagi select ya. Apa itu select? Di sini dijelaskan ya. Untuk membuat drop down sederhana. Drop down adalah tampilan daftar yang dapat dipilih ya. Contohnya ini seperti ini. Kalau ini pasti sering Anda lihat juga ya, yang bentuknya seperti ini. Ini nanti di contoh juga ada ya, ini ya. Select, name, misalnya kelas gitu ya. Nah, cara penulisannya harus diawali dengan ini select, kemudian ini ada penutupnya juga. Nah, di dalam select nanti ada opsi ya, option. Option ini punya atribut value-nya. Misalnya opsi yang pertama SI04 itu ya. Value-nya berarti SI04 itu biar mudah ya. Lima, enam, tujuh, 8 misalnya. Ini value-nya juga diganti 6, 7, 8. Oke, sekarang kita lihat hasilnya di browser ya. Oh ya, ini perlu TD ya, belum ada TD-nya. Tampilannya muncul di atas karena belum ada TD-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa pilih kelasnya ya.
Oh, ini ada yang belum ditutup. Oke, ya seperti ini ya. Ini namanya drop down list. Ini kalau saya refresh, ini defaultnya isi 04 ya. Tapi kita bisa tentukan isi defaultnya itu dengan, oh ini ya, selected ya. Ini misalnya yang selected defaultnya adalah yang SI06 ya. Seperti ini, saya refresh. Nah, dia defaultnya SI06 ya. Nah, jadi selected itu untuk memberi nilai default ya. Kalau di contoh ini dia defaultnya ada tulisan pilih gitu ya. Seringnya Anda lihat form, kemudian value-nya itu pilih gitu ya. Misalnya ini pilih kelas itu. Ini selected-nya saya hapus yang SI06. Ya, sehingga nanti ketika ini diklik, nah dia baru muncul pilihannya ya. Nah, itu contoh yang select option ya. Nah, ini nanti ada beberapa atribut, ini ada size, menentukan berapa pilihan yang akan ditampilkan ya. Ada multiple, ini bisa memilih lebih dari satu ya. Kemudian untuk yang input ini tadi, ini penjelasan atributnya ya, sering dipakai. Nah, ini ada cek juga, ini digunakan untuk checkbox dan radio ya, menentukan pilihan defaultnya. Mirip dengan yang select tadi, tapi ini hanya berfungsi di checkbox atau radio. Ya, ini ada keterangannya semua di sini. Size itu untuk menentukan ukuran kotak teksnya ya. Ini misalnya tadi yang email, ini inputnya saya kasih size 150 gitu ya. Nah, dia akan sangat panjang ya, yang email. Jadi ini kepanjangan misalnya saya ubah 50, nah dia segini ya. Ini juga sama nanti tuh yang lain biar ukurannya sama gitu ya, dikasih size seperti ini. Oh, ya ini ada lagi tipe input password ya. Ini sering digunakan untuk mengisikan password ya. Ini bisa saya kasih contoh di sini, misalnya ini ada password gitu ya. Nah, type-nya yang diganti menjadi password. Yang saya kasih nama password juga. Nah, ini misalnya kalau email, ya kita bisa ketik di sini misalnya ya bla 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 gmail.com ya. Tapi kalau passwordnya kita mau ketikkan apapun ya, dia akan muncul seperti itu ya. Ya, kalau nama ya ini default ya. Nah, ini diisi angka juga bisa. Tapi kalau password akan disembunyikan itu ya.
text, password, checkbox, radio, file, untuk memanggil file atau gambar dari storage. Oh ya, ini ada lagi file ya, tapi kalau di HTML kita nggak bisa praktekkan contohnya ya, karena nanti harus diproses dengan PHP ya. Oh, di sini ada contohnya nggak ya? Nggak ada. Jadi file ini nanti digunakan untuk misalnya mengupload file ya, sesuai file upload ya. Kalau di HTML 5 itu nanti contohnya ada di sini ya. File ya. Nah ini ya. Jadi cara menulisnya seperti ini ya. Misalnya nih file. Harus menggunakan input ya. Input type sama dengan file. Yang kemudian dikasih nama, name, file ya. Ini harusnya kelihatan nanti di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan input type file, dia akan otomatis membuat button ya. Ini kalau kita klik, nah nanti diminta untuk mencari filenya gitu ya. Cuma karena ini kita belum sampai ke pembahasan PHP-nya ya, jadi ini hanya sebatas seperti ini aja ya buat contohnya. Nah, cuma ini nanti juga akan sering dipakai ya kalau membuat form, mau mengupload file apapun bisa ya, gambar. Seperti kalau Anda submit tugas di Waskita itu kan ya. Nah, itu form untuk submitnya itu bikinnya pasti pakai ini. Input type-nya adalah file gitu ya. Dan nanti di situ kalau belajar PHP kita bisa batasi ukuran file yang diupload gitu ya. Kemudian jenisnya itu bisa kita batasi ya. Sehingga di Waskita itu saya juga bisa atur gitu ya. Misalnya file yang Anda kumpulkan itu maksimal 1 mega gitu ya. Itu bisa diatur. Nah, yang handle itu biasanya script PHP-nya gitu ya. Jadi HTML-nya ini ya hanya seperti ini, dia menampilkan antar mukanya ya atau UI-nya gitu ya. Tapi nanti yang memproses adalah PHP-nya ya. Bayangannya kira-kira seperti itu ya nanti. Oke, kemudian yang lain ini ada reset juga, tombol reset ya. Misal di sini saya bikin tombol
reset ya. Nah, fungsi tombol reset adalah ini membersihkan ya sesuatu yang kita isi ya. Kayak ini kita sudah isi seperti ini. Nah, kalau normalnya ini submit ini berarti ini akan diproses ya. Tapi kalau kita set ini reset itu ya, saya coba klik di sini ya. Nah, dia akan clear semuanya, membersihkan ya. Itu fungsi dari tombol reset ya. Ini tinggal diganti aja ya, type-nya jadi reset. Oke ya. Menghapus semua isi form yang telah diberikan. Yang submit untuk membuat tombol untuk mengirimkan data form agar diolah ya. Ini diolah oleh PHP-nya maksudnya ya, di sisi server. Nah, kemudian ini atribut yang lain ya, ini bisa dipakai nanti. Ini ada color, ini sangat umum ya, atribut color ini hampir semua elemen ini bisa menggunakan atribut color ini ya. Kemudian kadang kita perlu mengisikan tanggal gitu ya, ini bisa menggunakan atribut ini ya, date time, juga date time strip lokal ya, kemudian email ini juga bisa. Di email ini kalau tipenya kita ubah jadi email, misalnya ini tadi ya, di sini kan ada email ya, ini tadi type-nya adalah teks, misalnya ini saya ganti jadi emailnya. Dan nanti bisa ngecek cara menggunakannya. Coba kita lihat di sini ya. Nah ini ya. Nah dia bisa muncul nanti seperti ini ya. Ini submit. Nah kalau formatnya dia nggak sesuai dengan tipenya, dia akan muncul keterangan seperti ini ya ketika disubmitnya. Ini coba kita jalankan yang tadi ya. Misalnya sembarang dulu ya. Nah, ketika diklik submit, dia akan cek ya. Ini format email ini salah. Format email itu yang betul kan selalu ada add-nya seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini kalau di submitnya. Ya ini karena file PHP-nya nggak ada ya. Tapi kalau ini nggak lengkap gitu ya, atau nggak sesuai dengan format email gitu ya, nggak di submit ya, nggak bisa gitu ya. Keluar akan dicek dulu ya, keluar warningnya. Oke, itu untuk yang email. Kemudian ini bisa ditambahkan atribut month untuk mengisi bulan ya, number, range, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya kalau yang ini ya. Kalau misal Anda
suatu saat bingung atau cari cara menggunakannya, ya ini selalu pakai ini ya. Kalau saya biasanya pakai web ini ya untuk ngecek. Karena di sini itu tadi ada contohnya. Nah ini ya. Jadi bisa tahu ya cara menggunakannya. Oh ini pakai ini gitu ya. Kita tinggal duplikasi aja nanti di kode yang sudah kita tulis itu ya. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Ini udah selesai, nanti tinggal latihan. Ini latihannya juga nggak banyak ya. Ini berarti ada latihan 23 dan latihan 24 ya. Tugasnya ini juga nggak ada. Oke, seperti itu. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau selain yang apa kayak fungsi yang atribut yang email tadi kan kayak kita menuliskan email tidak sesuai dengan format, berarti kan tidak akan bisa disubmit ya Pak? Ya. Itu apakah ada atribut lain misalnya kalau untuk pengisian field tertentu itu bisa kita kasih spesifik formatnya itu bisa tidak Pak? Oh, kalau di HTML itu dia memang terbatas hanya pada field-field yang umum aja ya. Jadi kayak email itu kan umum ya, formatnya pasti selalu ada add-nya gitu ya. Jadi itu sangat membantu user sendiri dan programmer sebetulnya. Kalau kita set value di ininya email ya, itu kan sangat membantu ya. Kalau ini kita set sebagai teks gitu ya. Meskipun dia salah, dia akan tetap di submit gitu ya. Ini ya. Misalnya saya isi sembarang seperti ini. Ini langsung saya submit ya misalnya. Nah, dia akan tetap dikirim itu ya. Kalau email. Nah, bagaimana dengan format yang lain? Misalnya, ini ya, name ya. Name itu kan, kalau di Amecom itu kan dia terdiri dari kombinasi angka ya. Kalau orang input, misalnya ada orang iseng input huruf gitu ya. Harusnya itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, apakah kita bisa bikin fungsinya? Itu bisa nanti. Nah, tapi kita nanti butuh biasanya JavaScript ya untuk mengecek apakah ini boleh atau enggak gitu ya. Nanti ada namanya regex ya, regular expression ya. Nah ini ya. Jadi nanti kita bisa bikin sendiri ya. Fieldnya ini hanya boleh diisi angka aja misalnya, atau hanya boleh diisi gabungan huruf dan angka, tapi maksimal misalnya 6 karakter gitu ya, itu bisa. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada HTML5 ya, itu kan itu belum ada ya, belum ada type-nya itu email itu belum ada sebelum HTML5. Nah, sehingga waktu itu kalau mau ngecek seperti itu ya, dia harus bikin fungsi tersendiri ya, JavaScript itu ya. Itu untuk mengecek formatnya sudah betul atau belum. Anda pasti pernah ya mengisi form gitu ya. Ketika mau submit itu ada keterangannya. Kolom yang ini formatnya kurang tepat gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sangat membantu user ya, kita yang ngisi. Ternyata di situ ada format yang salah gitu ya. Kita dibantu ya, dikasih tahu itu ya. Di sisi developernya gitu ya, dia juga terbantu ya, karena nanti kalau sudah masuk ke database itu ya, ya dia kan akan menyimpan sesuai yang diinputkan oleh pengguna gitu ya. Sementara nanti ketika diolah, kalau datanya enggak sesuai, misalnya itu tadi ya, harusnya format email itu ada add-nya gitu ya. Tapi ternyata yang tersimpan itu enggak ada add-nya gitu ya, karena mungkin lupa gitu ya.
Nah, sehingga nggak bisa diolah gitu ya. Nah, itu beberapa keuntungan kalau kita pakai itu ya error detection ya istilahnya ya, untuk mendeteksi error ya. Oke. Seperti itu ya Mas ya. Jadi nanti sangat memungkinkan ya kita mau buat fungsi apapun gitu ya untuk membatasi input tertentu gitu, itu bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Pak. Ya. Kalau misalnya belum ada, ya berarti Anda setelah ini bisa langsung kerjakan ini aja ya, latihan 23 dan 24. Kemudian nanti seperti biasa dilampirkan screenshotnya ya untuk tampilan latihan 23 dan latihan 24. Ya, ini latihannya Anda diminta untuk membuat form ya, form. Kalau yang latihan 23 itu untuk membuat teks area dan teks select ya. 24 itu membuat form pendaftaran UKM ya. Ini ada nama, alamat, tanggal lahir ya. Nah, nanti di sini ada contoh kalau type-nya date itu seperti apa. Nah, tadi mungkin saya belum jelaskan, tapi nanti Anda bisa langsung lihat ya hasilnya ya. Ini select, jenis kelamin, ini checkbox ya, ada submit, ada reset ya. Jadi kalau yang sudah familiar gitu ya membaca skrip HTML seperti ini sudah kelihatan ya. Ini nanti formnya isinya apa aja gitu atau bentuknya seperti apa gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan. Deadline-nya sama ya seperti biasa, nanti sampai setengah malam ya. Karena ini mudah dan ini nggak ada tugasnya ya. Oke, saya tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita nanti jumpa.